Mongol tetap punya iman yang teguh. Jadi nggak akan goyang boleh, tapi geser jangan. Kan goyang Pak bisa goyang stabil. Karena kalau seandainya Mongol main film, lebih banyakan jadi bencong Pak di film. Otomatis itu akan jadi polemik juga di gereja, kok anak Tuhan jadi bencong gitu. Shalom God Lovers, saya Pendeta Martin Harefa kembali akan menemani Anda selama beberapa waktu ke depan dalam program Diaspora TV Talk Show. Terima kasih buat semua God Lovers dimanapun berada yang selalu setia menyaksikan Diaspora TV Talk Show yang ditayangkan setiap Sabtu pukul 1 siang. Minggu lalu, hambanya Roni Immanuel alias Mongol, seorang artis nasional yang telah banyak bercerita seputar karir keartisannya. Bagaimana dia diangkat Tuhan dari keterpurukan. Pada episode kedua ini, hambanya kembali kita hadirkan untuk bersaksi bagaimana liku-liku hidupnya menjalankan pelayanannya pada Tuhan. Kita sambut narasumber kita, Roni Immanuel alias Mongol Stress. Shalom. Shalom juga Pak. Sehat Apa ya kabar, Bang Mongol? Sehat selalu, puji Tuhan. Puji Tuhan. Senang sekali kita bisa menghadirkan kembali hambanya Mongol di tengah-tengah kesibukan beliau masih menyempatkan diri hadir di Diaspora TV. Sebelum kita bincang-bincang lagi, kita awali dulu talk show ini dengan doa ya Bang Mongol. Siap. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami hari ini. Tuhan sudah memelihara kami, memberikan kami kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Bang Mongol, yang akan menceritakan pengalamannya hidup berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga lewat kesaksian hidupnya, setiap kami yang menyaksikannya diberkati, dan kami boleh mengambil nilai-nilai yang baik di dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God Lovers, terutama yang baru menyaksikan channel Diaspora TV, silakan berikan like pada video ini dan juga share kepada teman-teman Anda. Jika belum berlangganan, silakan tekan tombol subscribe agar Anda bisa mendapatkan notifikasi dari YouTube setiap kali kami ada konten baru. Bang Mongol, minggu lalu sempat cerita bahwa Anda pergi ke Jakarta untuk sekolah Alkitab. Namun beasiswa untuk sekolah itu tidak pernah kesampaian. Namun Anda tidak sakit hati, tetap mengampuni. Nah, apakah Bang Mongol melihat ini sebagai jalan Tuhan? Sehingga justru Tuhan memberikan sukses kepada Anda menemukan talenta yang ada di dalam diri Anda menjadi komedian. Gimana Bang Mongol? Kalau dibilang ini adalah bukti kesuksesan ya bisa juga Pak. Tapi saya lebih berpikir ini adalah caranya Tuhan. Karena ke Jakarta dengan niat awal mau jadi pendeta, mau sekolah, dan ternyata sekolahnya batal dan harus melewati proses fase hidup di jalan dan sebagainya, dan sekarang menjadi seorang seniman, ya saya percaya itu juga jalan Tuhan. Itu bagian dari proses yang telah saya lewati menghasilkan seperti sekarang. Begitu Pak. Gitu ya. Tidak ada kebencian, kemarahan sama sekali terhadap orang yang mengajak dan memberi jaminan untuk sekolah di Jakarta ya? Gimana Bang? Enggak ada. Saya tidak pernah membenci, mendendam, sakit hati, kepahitan, enggak.
Karena kalau seandainya saya waktu itu minta pertanggungjawaban mereka untuk dikembalikan lagi ke Manado, saya nggak jadi sukses seperti sekarang, nggak jadi seorang seniman seperti sekarang. Jadi ya udah, itu udah jalannya Tuhan, ya ikutin aja. Kan Mongol selalu ngomong bahwa dulu di fase di jalan itu selalu ngomongnya, ya udahlah terserah Tuhan mau bawa kemana kita ikut. Artinya Tuhan mau bawa kemana aku ikut. Ya udah, fasenya kan dilewati. Memang nggak gampang lewatin, memang benar-benar nangis, benar stres, benar berat, benar nggak kuat, tetapi ya tetap bertahan toh, tetap bertahan. Ya udah, hasilnya 2011 jadi stand up komedian sampai hari ini. Nah, Bang Mongol hidup di Jakarta sempat terlunta-lunta, bahkan untuk bertahan hidup terpaksa jualan koran. Orang-orang terdekat juga menjauh gitu ya. Betul. Namun tetap saja ada orang-orang yang diutus Tuhan untuk memberi perhatian terhadap Mongol sehingga tetap di jalan Tuhan. Boleh nggak cerita siapa saja mereka ini? Orang-orang yang berjasa dalam hidupnya Bang Mongol dan barangkali juga sekarang sedang menyaksikan acara ini. Kalau yang berjasa masih dari Manado pasti otomatis keluarga paling pertama, baru otomatis ada mami, ada papi, terus ada kakak, terus kalau ke Jakarta selama di Manado pelayanan juga ada kakak-kakak rohani, ada gereja juga yang punya andil juga bisa mendidik Mongol menjadi seperti sekarang. Terus ke Jakarta otomatis teman-teman di jalan karena memang jualan koran kan hidupnya di jalanan. Terus ibu kos juga, ibu kos zaman dulu yang ya bawel kalau telat bayar kos. Banyak orang yang menjadi pribadi yang ada di seputaran area kehidupan Mongol. Jatuh bangun hidupnya Mongol juga mereka juga tahu. Diomelin karena telat udah 3 hari bayar kos belum bayar, tapi tetap ya kita meyakinkan ibu kos sabar sedikit gitu ya. Tetap sampai hari ini kakak-kakak rohani juga ada. Terus 2000-an itu awal ke gereja itu masih di Wendy's Kelapa Gading, di gereja GBI masih waktu itu Tiberias. Ada kakak rohani, ada Pak Franky Panto, ada Papi Gilbert, ada beberapa kakak-kakak rohani yang lain. Jadi ya sampai hari ini tetap bertahan karena memang sudah berpondasi yang kuat dalam kerohanian. Nah, apa yang ingin Bang Mongol sampaikan kepada mereka nih kalau mereka menyaksikan tayangan ini? Saya menyampaikan banyak terima kasih berkat dorongan dan doa mereka, saya bisa berhasil sampai hari ini. Dan semoga mereka makin diberkati Tuhan, diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan kebahagiaan, dan tetap menjadi kakak rohani, orang tua rohani yang baik buat bukan cuma buat Mongol, tapi buat mungkin yang lain-lain. Nah, sekarang kita sudah tersambung dengan Bapak Pendeta Romel Rensky dari Manado. Selamat siang Pak Romel Rensky, shalom. Apa kabarnya Pak? Selamat siang, shalom, baik. Di sini ada Bang Mongol, bisa cerita awal mula mengenal Mongol? Oh ya, saya awal mula mengenal Mongol ini kira-kira tahun 97, 98. Waktu itu saya menjadi pemimpin atau koordinator pelayanan anak-anak muda, itu namanya Timothy Team. Jadi Timothy Team ini di dalamnya itu semuanya anak-anak muda, baik itu mahasiswa dan ya anak-anak muda semua. Dan disitulah awal saya mengenal Mongol, di mana saya juga sudah tidak tanya siapa yang bawa dia ke dalam kelompok kita, dan dia terlibat secara langsung untuk melayani bersama-sama dengan tim pelayanan kita itu. Begitu saya awal mula mengenal Mongol. Apa kesan Anda dengan seorang Mongol sekarang?
kita terakhir ketemu kalau tidak salah sekitar terakhir itu 2 atau 3 tahun yang lalu. Dan saya juga tidak percaya ketika saya mendengar dari adik-adik rohani saya bahwa Mongol itu sudah menjadi orang terkenal, sudah menjadi artis, dan ketika ketemu ya beliau tetap humble dan menganggap saya sebagai kakak rohaninya yang pernah bersama-sama melayani sekalipun sudah begitu lama, ya. Dan memang bakat istilahnya bakat komedi daripada Mongol ini memang sudah ada dari sejak dulu. Karena dia tinggal bersama-sama dengan saya di rumah saya, di base pelayanan kita pada waktu itu. Jadi dia tinggal beberapa lama. Dan memang di dalam kelompok kita dia menjadi salah satu yang ya menciptakan suasana yang lucu, bersahabat. Dan begitulah dia. Seperti sekarang ini. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada Mongol, Pak Rommel Rensky. Oh ya, pesan saya cuma satu, yaitu tetap rendah hati dan tetap melayani Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan terus memberi diri dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan namanya, dan menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa lewat pelayanan, lewat apapun yang engkau kerjakan. Cuma itu. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu ya Pak Rommel. Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga di Manado. Oke, terima kasih. Shalom, Tuhan berkati. God lovers, di layar kaca Anda ada informasi nomor rekening dan ada juga QRIS yang Anda bisa gunakan untuk menyalurkan donasi untuk Diaspora TV. Jangan lupa tuliskan angka 04 di belakang donasi Anda. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Dari cerita Mongol dan juga kesaksian dari sahabat, satu benang merah yang bisa kita dapatkan bahwa Mongol tidak pernah jauh dari Tuhan. Bang Mongol bisa ceritakan kepada God lovers bagaimana Anda tetap menjaga hubungan yang selalu intim dengan Tuhan. Silakan Bang. Kalau bicara tetap memilih dengan iman yang sama dari awal, sekalipun memang fase hidup yang di jalanan beberapa kali yang sampai nggak ke gereja, tapi tetap dengan iman yang sama, ditawarin untuk pindah keyakinan tetap tidak berpindah. Jadi fase demi fase mau melewati, dan di saat pun jadi stand up juga tetap ke gereja, setiap sore pasti ada di Senayan City. Karena buat Mongol, iman bertumbuh kan dari pendengaran akan firman. Di saat kita nggak ke gereja, kan dulu saya ada alasan Pak nggak ke gereja, mohon maaf. Untuk ke gereja saya harus mikir jauh dari tempat kos, harus bayar angkot segini, sedangkan uang kos, uang makan dan sebagainya, otomatis ya udahlah di rumah aja paling baca Alkitab kalau dengar lagu rohani gitu aja. Itu dulu. Tapi setelah masuk 2011 sebelumnya juga udah rajin ke gereja, pas di penjara juga di Cipinang juga rajin ke gereja sampai bangun gereja. Setelah selesai dari penjara juga masih tetap ke gereja, sekalipun mungkin sebulan 2-3 kali, nggak rutin sebulan 4 kalinya ke gereja, tapi di saat ada waktu untuk beribadah hari Minggu, Mongol ke gereja. Nah, ke gerejanya paling sering kalau untuk di Jakarta ya di Senayan City di GBI. Karena kebetulan Mongol udah di GBI, jadi ikut pengajaran gereja. Gitu ya. Nah, dalam berbagai konten lawakan Anda dan kesaksian-kesaksian, Anda menyatakan bahwa persepuluhan adalah salah satu kewajiban dalam kekristenan. Tapi ini nggak mudah buat sebagian besar orang Kristen. Nah, bagaimana menurut Anda, Bang Mongol?
Sebenarnya kalau Mongol sih, ini kan Mongol Pak. Saya yang melakukan. Jadi saya selalu ingat dari semua ayat firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, hanya satu ayat yang meminta Tuhan uji dirinya. Itu di Maliaki 3 ayat 10. Perintahnya kan bawalah perpuluhanmu ke perbedaran ke rumah Tuhan dan ujilah aku. Ada kata uji. Jadi saya langsung berpikir, oh kalau kita ngasih pasti kan kita bisa uji ke Tuhan. Tapi itu awal-awal mulai memahami. Tapi setelah kesini itu bukan jadi kewajiban sih buat Mongol, tapi itu adalah bagian dari apa yang punya Tuhan ya saya harus kembalikan. Perhitungannya 10%. Saya hitung 10% dari seluruh penghasilan. Jadi dulu masih berat ngasih karena belum tahu konsep. Jadi dulu setiap bulan ngasih pas itu aduh gede banget gitu. Nah jadi agak sedikit aduh mau ngasih nggak ya gitu. Waktu itu ngasih terus 2 minggu kemudian ke gereja ibu gembala cincinnya baru, kan kita agak pikir yuk di cincin baru, jangan-jangan duit gua dibeliin cincin. Itu awal-awal mulai agak sedikit berat memberi karena udah gede. Tapi di satu waktu Mongol pas lagi baca firman diajarkan tentang Esther, setiap kali dia mendapatkan harta dari Ahasiaweros langsung dia titip ke Mordekai. Jadi akhirnya Mongol mengambil kesimpulan adalah setiap kali Mongol dapat penghasilan dari manajemen hasil show langsung Mongol kasih ke gereja. Jadi nggak dikumpul. Jadi maksudnya dapat persembahan kasih dari ibadah gereja gitu. Contoh 1 juta atau 5 juta. Langsung Mongol transfer, nggak ditunggu bulan. Karena kalau ditunggu bulan takut hilaf. Kadang hilaf COVID Pak, maklum ya kan. Jadi nggak ditunggu, dikumpulin. Sebab kalau dikumpulin sampai akhir bulan itu bisa sekian miliar begitu ya. Agak sedikit sakit hati ngasihnya. Agak berpikir kayaknya gimana ya. Jadi biar lebih legowo adalah setiap kali kenapa Mongol mengambil konsep seperti itu, kan Mongol berpikir kalau kita ngasihnya sebulan sekali duit yang gedenya udah habis. Tapi kalau kita ngasih langsung kasih, contoh nih kita dapat 5 juta gitu Pak, terus langsung dikasih 500.000, kita masih megang 4,5, belum berasa karena duit 4,5-nya ada. Tapi kalau kita kumpulin sebulan, dapat taruhlah penghasilan 100 juta sebulan Pak, itu yang 90 jutanya udah kepake, otomatis tinggal ada yang 10 juta itu. Nah itu yang berat ngasihnya. Oh gitu ya. Ini tips dari Bang Mongol buat orang-orang Kristen yang dengar siaran ini ya. Itu supaya jadi kita berat karena duit besarnya udah habis. Tapi kalau duit besarnya masih kita pegang, kita ngasih 500 nggak keberatan. Iya. Jadi jangan ditahan-tahan, langsung berikan. Dikasih. Puji Tuhan. Nah, saat ini Anda diminta juga mendorong anak-anak milenial bisa berdampak. Nah, apa yang Anda harapkan untuk generasi muda Kristen ini? Apakah ada gerakan yang Bang Mongol sedang rencanakan untuk milenial? Kalau gerakan sih Mongol kebetulan memang punya satu komunitas namanya GEMKABI, Generasi Milenial Kawanua Bagi Indonesia. Jadi ada komunitas anak muda berdirinya di Jakarta. Terus kita fokus ke daerah, Mongol lebih fokus ke Manado. Jadi kemarin sempat bikin Millennial Talk. Jadi kita ngundang jenderal polisi dan TNI yang masih aktif berasal dari Sulawesi Utara. Jadi waktu itu ngundang Pak Carlo Tewu dari polisi bintang 2, Pak Ivan Pelealu bintang 2 Angkatan Darat, Pak Yuleksi Tambayong bintang 2 Angkatan Udara, sama almarhum Pak Gig Sipasulta waktu itu, dan Lantama 8 Manado untuk menggantikan Pak Donar Rompas yang waktu itu harusnya berangkat tapi mendadak ada perintah dari Kepala Staf Angkatan Laut tidak hadir. Jadi kita bawa mereka ke Manado untuk mengimpartasikan kepada anak-anak muda di Manado. Baru kegiatan yang lain adalah kemarin memberikan asupan gizi tambahan kepada
teman-teman para medis dan relawan COVID di 3 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara. Tapi sebelum-sebelumnya kita udah bawa Ria Irawan, almarhumah, ngajarin acting gratis di Manado, Pak Eka Sitorus, Bang Jeremy Teti tentang public speaking. Jadi banyak kegiatan yang Mongol lakukan untuk anak-anak muda yang ada di daerah Mongol, di daerah asal di Manado. Karena untuk di Jakarta Pak mau sekolah acting, mau belajar vokal, mau belajar jadi host, jadi anchor itu gampang, banyak banget berterbaran sekolah-sekolah acting. Tapi kalau di daerah kan enggak. Sedangkan daerah adalah sasaran paling empuk untuk penipuan dunia entertain. Begitu. Jadi Mongol bawa mereka, almarhum Mak Ria, Om Emil Geham, Ibu Ari Aziz, sutradara film horor terbaik nomor 1 Indonesia, Ibu Viva Westi, sutradara film Indonesia juga perempuan. Jadi kita bawa ke sono, ke Manado. Nah, jadi kegiatannya Mongol lebih banyak kan di daerah. Oh begitu. Iya, terakhir kemarin pembelian asupan tambahan buat para medis di Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara, dan Minahasa Selatan. Sudah mulai muncul benih-benih atau bibit-bibit unggul dari hasil yang dilakukan Bang Mongol? Sebenarnya udah ada beberapa kan yang mulai, maksudnya cuman kan kita bawanya ke daerah Pak. Saya nggak bawa ke Jakarta, soalnya ada cewek gitu cantik atau cowok cakep, saya nggak bawa ke Jakarta karena pertanggungjawabannya berat. Satu, kalau mau jadi artis ke Jakarta kan otomatis bahasa dulu yang dibenerin. Apakah dia udah bisa logat Jakarta atau masih mentah logat Manado? Ya kan belum lagi habit mannernya kita di lokasi syuting, callingan jam 9, datang jam berapa begitu. Jadi kita ngajarin aja dulu, kita kasih benihnya, mereka pelajari ya. Kalau mereka akhirnya pingin ke Jakarta merantau mencoba merambah dunia entertain, setidaknya mereka udah punya dasar. Om Emil ngajarin tentang penipuan dunia entertain, bahwa syuting film itu nggak mungkin ada permintaan duit buat beli baju, karena semua pemain film yang main di situ bawa baju sendiri atau disiapin baju. Honor segini, potongnya segini. Jadi diajarin. Jadi anak-anak muda yang ada di sana udah, berarti kalau dia minta duit 10 juta buat main sinetron, berarti itu penipuan. Nah, jadi kan setidaknya kita memberi informasi untuk biar mereka jangan sampai tertipu, karena di Jakarta banyak banget korban penipuan dunia entertain, akhirnya salah bergaul, saya bergerak lah kurang lebih. Iya. Jadi pengalaman-pengalaman di dunia entertain, di dunia artis ini Bang Mongol ajarkan ke Manado supaya anak-anak muda di sana yang punya bakat tentunya bisa mempersiapkan diri dan tidak terjebak. Betul. Termasuk kita bawa jenderal itu. Jadi kan di Manado tuh kan dulu ngetop banyak banget marinir orang Manado gini. Karena bahkan kepala staf angkatan laut aja Manado ada 2 orang Pak. Opa Benarken Sondak sama ada belum lagi yang kayak mantan kepala Bais juga kan, Opa Soleman Ponto juga orang Manado. Polisi ada Om Petrus Golose, ada ada Om Carlo Tewu, ada banyak, ada Bang Roy Kelangi. Nah, jadi kita mengimpartasikan ke mereka, nih, kalau lu mau jadi jenderal apa aja yang harus diperhatikan, nggak boleh ngerokok, nggak boleh minum-minuman cap tikus dan sebagainya. Jadi kita memberi semacam ini loh, kalau pingin jadi seperti mereka. Contoh-contoh ya. Betul. Ada orang-orang yang sudah jadi, yang bisa memberikan keteladanan kepada anak-anak muda di Manado. Iya, betul. Iya. Nah, Bang Mongol, saat ini di masa pandemi, gereja-gereja dan pelayanan-pelayanan dilakukan lewat media sosial seperti YouTube misalnya. Ibadah sekarang lewat online. Nah, bagaimana pendapat Bang Mongol soal ibadah online ini?
Saya sih kalau orang tanya kan lebih banyak kan nanya, lu setuju nggak ibadah online? Ya kalau memang itu harus dilakukan, kenapa tidak? Sebenarnya kan sama aja. Hakikatnya ibadah kan juga bisa di rumah. Kan kita kalau mau berkiblat juga Matius 6 kan doa juga dalam kamar juga jadi. Bahkan Alkitab juga bilang 2-3 orang berkumpul dalam namaku juga Tuhan hadir. Cuman kan permasalahan sekarang tuh, apakah semua orang punya kuota untuk ibadah online? Kan cuman itu, Pak. Kalau masalah mau ibadah di rumah, nggak di rumah juga, apalagi dengan kondisi saat ini juga gereja, banyak anak muda lebih banyak kan pergi Car Free Day daripada ibadah gereja kalau di Jakarta jam 10 pagi gitu kan. Jadi ya ibadah online juga fine-fine aja. Cuman dilematisnya juga ada, toh Pak, main ibadah online persembahan pasti nggak ada. Sedangkan buat ngasih aja 5.000 nggak berani, apalagi transfer ya kan, apalagi transfer, sedangkan batas transfer paling kan 25.000. Sedangkan persembahan biasa goceng. Otomatis nggak mungkin dia ngasih. Nah, jadi pertanggungjawaban itulah yang membuat Mongol orang tanya, setuju ya Gus? Mongol juga setuju, nggak setuju juga. Ya udah, tapi kan pemerintah berharap dengan adanya ibadah online untuk memutus mata rantai COVID. Nah, sekarang COVID sudah mulai berkurang, di beberapa daerah bahkan sudah mulai berkurang. Apakah kegiatan ibadah diperbolehkan? Menurut Mongol sih seharusnya diperbolehkan, tapi dengan protap yang sudah ditetapkan. Jaga jarak, tapi nggak usah terlalu jauh-jauh banget. Pakai masker, udah perbolehkan, nggak usah lagi 3 lapis. Masker medis N95, masker kain, nggak usah, 1 aja N95 udah cukup. Gitu-gitu. Jadi tetap pemerintah ikut sama-sama bagaimana caranya ibadah nanti diperlakukan lagi bertatap muka. Nah, Bang Mongol sempat juga terpapar COVID. Bisa cerita? Karena katanya pengalamannya Bang Mongol nih, obatnya nggak mahal-mahal amat, kok murah kok. Nggak seperti dugaan orang kalau artis kena COVID itu biayanya bisa puluhan sampai ratusan juta. Gimana nih Bang Mongol? Mongol kepapar COVID itu kecurigaan awal sih tanggal 20 Desember. Jadi tanggal 19 Desember itu Mongol ngisi acara Natalan di luar kota, di Kalimantan, dan masih tetap jadi pengisi acaranya Mongol Yudika dengan Citra Solastika. Pengkhotbahnya Papi Gilbert. Jadi kita kebagian untuk di perayaan. Jadi ibadah selesai masuk ke perayaan, makan-makan yang nyanyi Citra. Setelah selesai makan, mereka udah tinggal makan penutup lah kurang lebih namanya. Undanglah Mongol. Kita nggak curiga nih Pak. Jadi tanggal 20 saya balik lagi ke Jakarta. Ada yang jemput, nah kita makan siang karena perintah Pak Kapolda ajak Mongol makan siang sebelum ke bandara. Jadi kita makan siang. Nah di situ kebobolan. Pas mau balik ke bandara di parkiran, mereka minta foto bersama. Masih pakai masker dari tanggal 19 tuh masih pakai masker. Tanggal 20 pas pakai masker, tahu-tahu anaknya ngomong, Pi, bilangin ke Om Mongol dong, foto jangan pakai masker. Kita foto loh tanpa masker, Pak. Jadi saya, Tante Ingrid, yang jemput istri sama anaknya. Udah kita foto bersama. Mongol nggak ada feeling apa-apa. Tanggal 22 masih manggung di Bali sama-sama Via Valen. Tanggal 25 itu Mongol berangkat ke Manado, 24 berangkat dari Jakarta. Pesawatnya subuh jam 1.55, nyampe Manado jam 6 pagi, jam pulang gereja. Mongol ke gereja tuh tanggal 25 itu di gereja GPDI Victory Air Madidi. Jam 5 sore terima telepon Pak. Mongol selamat Natal ya, semoga damai Kristus, begini. Ibunya ngomong, Mongol ada sehat-sehat. Mongol jawab puji Tuhan ada. Mongol balik tanya ke ini Tante,
tante dang ada baik-baik. Aduh, napa tante deh om lagi ada di rumah sakit isolasi karena COVID. Ah, Mongol tanya, COVID kenapa? Dia ngomong, itu yang kemarin Mbak foto sama-sama, suami, istri, dan anaknya itu tiga-tiganya positif COVID, Mongol. wow. Tanggal 25 itu Pak, saya nggak mungkin ke rumah sakit. Nunggu tanggal 26, saya ke dokter Agung Nugroho, dia dokter penyakit dalam di Manado. Pas kita cerita tentang kasus itu, dia periksa kiri kanan, diapa-apain, langsung dia bilang, Mongol positif COVID. Wow. Terus dimintain apa? Apa sih yang dijepit di tangan, di jari? Oh, saturasi oksigen. Ya, terus keluar angka 95. Oh, Nah, dokternya bilang, ya udah Mongol pulang aja, isolasi mandiri, jangan ketemu siapa-siapa, nggak usah kemana-mana, di rumah aja. Dokter kasih 3 obat ini, 2 tablet, 1 obat sirup, dan istirahat. Pagi kalau bisa berjemur, udah cuman dengan 6 obat, jadi 3 obat 2 tablet, sehari minum 1, jadi total ada 12 karena buat 6 hari, baru obat sirup 1 hari 3 kali sehari. Total harga obatnya itu cuma 378.000. Udah sekalian bayar dokter. Nah, sedangkan teman-teman Mongol selebriti yang lain berobat tuh sampai habis 87 juta dan sebagainya. Nah, Mongol kok kenapa jadi mahal gitu? Sedangkan Mongol cuma 378.000, 200-nya bayar dokter, 178 buat obat. Nah, dari situlah Mongol akhirnya bikin video tentang nama obat tersebut, bahwa salah satu kesembuhan COVID ada di diri kita, disiplin waktu yang paling benar. Baru obat. Udah sampai sekarang. Jadi cuman yang mahal itu bukan obatnya, Pak Pendeta. Yang mahal itu rapidnya. Oh. Karena kita harus ngerapid dari rapid antigen, rapid PCR, sama isotermal. Nah itu kurang lebih 10 juta habis buat berobat. buat apa? Rapid itunya. Obatnya cuma 378, tapi rapidnya sampai 10 juta. Karena rapid terakhir tuh kurang lebih 4 jutaan. Karena akurasinya 98% akurat. Oke. Itu di Jakarta apa di Manado kalau rapid? Di Manado. Oh, di Saya Manado. lagi ada di Manado. Iya, lagi di Manado. Tapi kan ada banyak bilang, enggak, jangan percaya COVID ini. Nah, Mongol cuma mau bilang bahwa jangan disepelekan, karena saya juga mantan penyintas. Itu dibilang kalau biasa aja sih, saya nggak segitu, karena waktu kepapar itu dada rasanya kayak pingin, aduh sakit banget, narik napas tuh kayak ada apa gitu di dada, kayak nusuk-nusuk begitu, terus batuk. Jadi jangan dianggap sebelah mata COVID ini. Nah, total berapa hari istirahat? Isolasi mandiri? 7 hari ya. Lalu baru lakukan rapid. 7 hari itu, 7 hari ke-7 ke rumah sakit. Jadi PCR pertama hasilnya negatif. Balik lagi ke dokter. Ya. Dok, ini dari rumah sakit. Nah, dokternya bilang begini, COVID itu adalah salah satu sakit yang menjebak. Jadi di saat dinyatakan udah negatif, jangan langsung percaya. Jangan langsung percaya. Cek dulu. Jadi ditanya, masih ada apa yang kurang Mongol? Oh, Mongol ingat, masih susah makan, leher rasa nggak enak, pokoknya masih malas gerak. Dikasihlah 2 obat. Ya. Udah nggak bayar tuh 2 obat ini. Nah, hari ke-8, hari ke-10 ke rumah sakit lagi udah negatif. Udah benar negatif, dan PCR hasilnya udah negatif. Dan nggak ada keluhan lagi di badan ya? Udah nggak, udah jadi gemuk. Gara-gara gemuk itulah gelang giok ini nggak bisa dibuka.
Karena ini dipakai waktu kena COVID. Oh, begitu. Turun berat badannya jadi kayak ceking. Nah, yang berobat terakhir tuh yang itu loh, Pak, namanya apa? Ronsen Thorax. Apa? Oh, toraks, iya, iya. Paru-paru ya. Jadi di ronsen dan ternyata tidak ada flek, tidak ada apa-apa. Jadi ya udah aman, berarti Mongol nggak udah benar-benar udah sembuh, tapi tinggal jaga kesehatan. Udah sampai sekarang Pak, saya udah kurang lebih udah mau 4 minggu ini nggak keluar rumah. Di rumah aja, karena kan katanya buat kita para mantan penyintas berbahaya banget kalau ketemu dengan virus yang dari India. Iya. Jadi ya udah di rumah aja Pak. Jadi saya di rumah aja nonton, ngapain, main game, Mobile Legend, terserah di rumah aja. Iya. Jadi menjaga diri sendiri juga ya, harus ada disiplin gitu ya. Betul. Nah, Bang Mongol, salah Ya, Pak. satu penuntun agar kita tetap di jalan Tuhan itu adalah membaca Alkitab. Nah, masih Betul. ada waktu nggak Bang Mongol baca Alkitab? Karena jadi artis pasti sangat sibuk kan? Gimana caranya? Oh masih dong Pak. Maksudnya gini, dengan kemudahan telepon sekarang kan udah bisa download Alkitab. Kalau zaman dulu kan kita harus bawa buku, sekarang kan udah bisa download. Iya. Kalau lagi sedang baca, kalau lagi itu dengar lagu gereja. Saya kebetulan pencinta Hillsong. Jadi kalau saya mau naik pesawat, jujur aja, kadang suka parno di dalam pesawat dengerin lagu, udah ketiduran nyantai. Jadi buat saya, tapi saya Mongol pribadi tidak terlalu fanatik sampai setiap hari saya baca dengar lagu gereja, enggak juga. Saya di rumah juga dengar radio, karena kan dulu juga sempat siaran radio, jadi apapun selama itu tidak ada penghujatan dalam lagunya, saya nggak ada masalah. Yang bermasalah buat saya kalau orang tanya, kamu Mongol suka lagu rock? Enggak, saya bukan benci lagunya, enggak. Saya lebih memilih, karena saya nggak suka udah memilih, kalau boleh ya keroncong aja lah, lebih indah. Jadi saya di dalam handphone pasti lagunya Hillsong semuanya. Iya. Masih baca, masih baca firman, masih setiap hari juga, sekalipun sehari cuma dua ayat juga masih baca. Oh, puji Tuhan. Nah, Bang Mongol, kalau boleh tahu, sekarang berjemaat di mana Bang Mongol ini setiap minggunya, dan ada nggak pelayanan yang diambil secara khusus? Kalau Mongol tiap hari Minggu pasti di ibadah terakhir di GBI Senayan City, pasti saya ada setiap hari Minggu. Jadi saya melekat di gereja GBI, saya ikut pelayanan GBI dengan ketentuan salah satu syarat harus ikut Doulos Camp, ikut. Jadi di mana bergereja, ya saya ikutin aturan gereja. Tetapi apakah saya di gereja jadi pengerja? Saya lebih memilih jadi jemaat. Saya lebih memilih jadi jemaat aja, karena kalau di gereja semuanya jadi pengerja juga kasihan juga. Mendingan saya jadi jemaat yang taat, jemaat yang punya tanggung jawab kepada gerejanya, itu yang paling penting. Jadi saya di gereja tetap sebagai jemaat, tidak sebagai artis. Jadi disuruh ngepel juga oke. Suruh pimpin doa ibadah masih boleh. Tapi kalau seandainya kamu di gereja jabatannya apa? Bendahara gereja? Enggak, saya hanya jemaat biasa. Baik. Tapi misalnya dilibatkan dalam perayaan tertentu gitu, itu pasti siap ya di gereja. 100% pasti siap. Jadi seksi dana paling sering. Itu karunianya ya. Ya, jadi bagian seksi dana, jadi ketemu orang banyak ditodong satu-satu. Iya. Nah, sebagai komedian, Bang Mongol punya tips gak buat pendeta, penginjil yang suka khotbah,
gimana supaya khotbahnya bisa menyegarkan jemaat gitu. Paling enggak jemaat nggak boring lah. Gimana Bang? Ini kan dari sisi Mongol ya Pak ya. Saya Ya. kalau setiap kali diundang untuk membawakan firman, orang kan suka nanya, Mongol kok kalau di gereja kenapa ya kok lucu banget? Kenapa selalu dibawa dalam bentuk lawak? Nah, saya selalu ingat bahwa Injil itu kabar baik. Ya, betul. Jadi saya selalu mengkonsepkan Injil itu kabar baik. Jadi yang namanya kabar baik itu membahagiakan. Dan saya mempelajari dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak ada satu ayat yang Yesus nakut-nakutin jemaat. Yesus selalu mencari sisi yang paling aman adalah membentuk yang namanya perumpamaan. Perumpamaan dirham yang hilang, talenta, anak yang hilang, apapun selalu termasuk tentang kedatangannya dia bagaikan pencuri juga. Di 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, semuanya dalam bentuk perumpamaan. Nah, saya juga sama. Saya selalu membawakan dalam bentuk yang lucu karena biar tidak ada kepanikan massa. Dengan kondisi seperti sekarang, kalau jemaat terlalu ditakut-takutin, jadinya parno jemaatnya, segala sesuatu ketakutan. Nggak boleh divaksin COVID karena ada barcode-nya, semuanya yang ini ketakutan ini. Padahal kan kalau kita takut dengan barcode di vaksin, terus gimana kabarnya tuh baju yang Anda pakai juga belinya pakai barcode. Iya kan, handphone yang kita beli juga pakai barcode. Isi pulsa aja itu ada barcode-nya. Jadi maksudnya jangan terlalu parno gitu. Nah, saya ingin bawain dalam bentuk lucu karena saya juga punya papa rohani yang lucu gitu. Oke. Jadi Papi Gilbert selalu ngingetin, jangan bikin takut nih. Jangan bikin takut jemaat. Oh iya, sudah. Jadi bawalah kabar baik itu menjadi alat untuk menyenangkan jemaat begitu ya. Tetap ingat Injilnya, tetap firman Tuhannya, tetapi disampaikan dengan cara yang membawa sukacita begitu. Betul. Iya. Nah, saat ini Bang Mongol bisa dibilang sudah mendapatkan segalanya, khususnya materi. Apa yang kini bisa menjadi visinya Mongol selanjutnya dalam hidup ini? Yang menjadi visi ke depan? Saya sih orangnya dari dulu selalu melangkah dengan pasti. Saya nggak pernah ribet ngadepin apapun dalam hidup saya. Posisi di jalanan pun saya ikuti. Saya masuk dunia entertain, ketemu dengan bergabung dengan sebuah manajemen, bergabung dengan manajemen ini, bergabung dengan manajemen ini pun saya nggak selalu ribet. Karena buat Mongol, hidup ini jangan dibuat ribet. Jadi saya visi ke depan adalah saya tetap menjadi Mongol yang satu, buat Mongol tetap punya iman yang teguh. Jadi nggak akan goyang boleh, tapi geser jangan. Kan goyang Pak bisa goyang stabil. Nah ini tetap bergoyang boleh, tapi tetap jangan bergeser. Karena dunia entertain ini adalah, apalagi kita dunia entertain, dunia yang serba salah. Karena kalau seandainya Mongol main film, saya main film udah 39 film. Lebih banyakan jadi bencong Pak di film. Otomatis itu akan jadi polemik juga di gereja, kok anak Tuhan jadi bencong gitu. Nah, sedangkan di satu sisi itu kan karya Pak. Nah, ada lagi satu film saya harus ngerokok. Nah, itu juga dilematis. Kok anak Tuhan merokok gitu. Otomatis ada beberapa hal yang harus bisa saya kompromikan dalam sebuah karya biar nggak jadi polemik. Kalau cuma sebatas jadi bencong, oke lah, nggak apa-apalah, dibayar juga 150 juta, jabanin aja kan dapat duit. Tapi kalau bicara ngerokok, karena saya juga udah punya konsep, saya tidak akan merokok,
ya udah nggak apa-apa, honor potong setengah. Yang penting rokoknya dihilangin. Saya jangan main ngerokok gitu. Jadi ada beberapa hal yang saya kompromin. Itulah yang saya bilang goyang tapi nggak geser. Ya. Karena kalau saya bergeser, itu bahaya, berarti iman bisa kendor tuh. Jadi buat Mongol, termasuk saya manggung, kan manggung di acara ini, di acara itu, di acara begini ya, goyang boleh tapi geser jangan. Artinya buat Mongol yang paling pertama. Ya, Gimana, artinya kompromi boleh, tetapi yang prinsip itu tidak boleh berubah. Saya lebih bilangnya selalu begini, hidup ini boleh kompromi, tapi dosa tidak boleh kompromi. Jadi kompromi itu konsep Mongol, Pak. Itu saya punya konsep kenapa bertahan dalam kekristenan sampai hari ini dibandingkan teman-teman Mongol artis yang lain yang seiman dengan Mongol, pada semuanya lebih mayoritas tiarap. Kalau saya mah enggak, saya di stand up bawa materi tentang imanku nggak ada masalah karena it's about me. Jadi kompromi boleh, tapi sama hidup. Tapi buat dosa, ya enggak. Main judi iya, saya jujur main judi. Tapi kan dosanya saya udah terima hukumannya, masuk penjara. Waktu itu sempat kita menyuap hakim dan jaksa. Sempat ada wacana waktu itu, suap aja deh biar bebas gitu maksudnya. Dan saya juga sempat ngomong kan di video pertama bahwa saya sampai keluarin kalung dan isi dompet untuk minta sama polisinya turunin dari mobil. Sempat melakukan hal tersebut. Tetapi ya udahlah, Tuhan bilang adalah harus mempertanggungjawabkan, ya udah. Aku adalah Allah yang setia dan adil, kesetiaannya jalan, keadilannya juga berjalan. Tembus penjara. Iya. Ya udah, nggak apa-apa buat Mongol. Yang penting apa yang aku sudah lakukan sudah ku pertanggungjawabkan. Tinggal ya ke depannya ini apa yang harus terjadi ya saya terima gitu. Iya. Puji Tuhan, banyak hal yang kita pelajari dari kehidupannya Bang Mongol dan juga prinsip-prinsip hidup yang luar biasa sehingga sampai hari ini tetap eksis di dalam kehidupan sebagai komedian, sebagai artis, dan juga tetap memegang prinsip untuk tidak melakukan dosa. Nah, perbincangan yang luar biasa dengan hambanya Mongol, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terakhir, Bang Mongol, buat God Lovers, pesan-pesan apa yang mau disampaikan dengan gaya stand up komedinya? Oh, kalau yang ini mungkin lebih serius, Pak. Jadi kan ada beberapa orang yang nanya ke Mongol, Kak, bagaimana sih caranya untuk jadi seorang stand up komedian? Karena banyak orang yang ingin mencoba, karena kalau untuk main sinetron otomatis kan butuh ganteng, butuh cantik. Kalau jadi penyanyi butuh suara merdu, butuh duit yang banyak karena harus sewa studio dan sebagainya. Yang paling murah kan lewat stand up. Nah, orang kan nanya bagaimana caranya jadi seorang stand up komedian. Sebenarnya cuma satu yang Mongol selalu tekankan adalah kita harus punya keberanian. Itu doang, Pak. Karena kalau untuk jadi seorang stand up komedian, kalau kita nggak punya keberanian, nggak mungkin bisa naik panggung. Kenapa? Karena kita sendirian. Kalau melawak kita boleh berlima, ada yang ngumpan, tapi ini sendiri. Terus tahu-tahu kita lagi sementara stand up sendiri, tahu-tahu ada jenderal bintang 2 masuk, itu pingin rubuh, Pak. Nah, jadi orang kan nanya bagaimana caranya jadi stand up. Nah, itu harus punya keberanian. Baru yang kedua adalah rajin berlatih. Nah, komunitas stand up di daerah banyak terbentuk. Jakarta aja ada Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Surabaya ada, Malang ada, Papua ada, Manado ada, Ambon ada. Nah, komunitas ini digunakan untuk kita belajar bagaimana caranya nyusun materi stand up. Nah, semuanya adanya di kita, berani aja dulu. Berani belajar gila. Nah, gila ini penting karena sendirian di atas panggung, jadi ya anggaplah
yang penting pikirannya dipikirin bahwa honor udah dibayar. Itu aja. Baru kalau ditanya, Kak Mongol, apa sih ayat favorit Kak Mongol? Nah, itu ayat favorit itu yang Roma 12 ayat 3 dan Filipi 4 ayat 8. Janganlah pernah memikirkan yang lebih tinggi, tetapi pikirkanlah yang manis, yang sedap didengar, yang mulia, yang indah. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi Mongol sampai hari ini, mohon maaf jujur, dengan kondisi pandemi kan banyak orang ngomong, oh berarti udah nggak laku ya Kak Mongol ya. Jujur saya stand up masih Pak, masih sekalipun by Zoom seperti ini. Besok saya off air di Mangga 2. Acara hanya sekitar 75 orang, tetap dengan standar COVID yang berlaku, tetap dibayar. Bahkan jujur 29 Oktober aja saya juga ada show di Balikpapan juga, semuanya sudah di DP. Jadi otomatis sampai hari ini saya berkarya sebagai stand up 10 tahun, saya masih bertahan jadi stand up sampai hari ini. Jadi rencana bulan Juli besok akan ada spesial tour dari Mongol sebagai syukuran 10 tahun jadi stand up. Jadi buat teman-teman God Lovers, satu hal yang harus kita ingat baik-baik adalah Tuhan gak pernah ninggalin kita, kita yang berpaling. Jadi kadang-kadang orang bilang, ih lu ninggalin Tuhan Ngol. Enggak, kita nggak mungkin meninggalkan Tuhan. Yang ada kita berpaling. Jadi otomatis orang yang meninggalkan Tuhan adalah orang yang bisa-bisa jadi ateis. Tetapi kalau dia masih percaya Tuhan, cuman melakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan, itu namanya berpaling. Nah, sekalipun engkau berpaling, tetap ingat bahwa jalanmu ada yang di depan. Tuhan kok yang di depan, kenapa kita harus khawatir? Jadi nggak usah khawatir. Saya juga nggak bercita-cita jadi artis, nggak pernah bercita-cita bisa makan di Istana Negara. Saya nggak pernah bercita-cita bisa berapa kali ketemu dengan Presiden, baik Pak SBY maupun Pak Jokowi. Saya nggak pernah berpikir bisa mencapai titik seperti sekarang. Tetapi Mongol selalu yakin bahwa ini Tuhan yang buat, ini sudah bagian dari hidup yang Mongol terima, ya saya terima. Karena saya percaya segala sesuatu menjadi indah di saat kita menyertakan Tuhan dalam hidup kita. Thank you. Amin. Terima kasih Bang Mongol untuk semua kesaksian hari ini. Semua yang mendengar pasti akan diberkati dan terinspirasi. Kami doakan Bang Mongol terus sehat, menjadi alat di tangan Tuhan, dan lebih lagi dalam pelayanan. Dan juga selamat untuk 10 tahun nanti di bulan Juli ya. Iya, tanggal 9. Iya. Di Manado mulainya Pak jadinya. Oh begitu. Pulang kampung Pak, ya kan. Mulailah dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan seluruh dunia. Jadi dunia ya. Kampung halaman. Iya. Bahkan ke Sangir Pak nantinya. Oh begitu. Begitu Pak. Jadi saya pulang kampung ke kampung mama, mau stand up di kampung karena kebetulan masih bisa bahasa Sangir. Jadi ya puji Tuhan lah, semua aman terkendali. Luar biasa. Sukses dan Tuhan memberkati Bang Mongol ya. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. God Lovers, terima kasih juga atas kesetiaan Anda mengikuti bincang-bincang ini. Jika Anda merasa diberkati, silakan like, beri komentar, dan sebarkan video ini kepada yang lain. Bagi Anda yang belum langganan, silakan subscribe channel Diaspora TV. Demikian bincang-bincang kita hari ini. Sampai bertemu di talk show berikutnya. Shalom.